Sahabatku dalam Tuhan, masyhurkanlah nama Tuhan. Dia patut ditinggikan dan dimuliakan. Pertolongannya sangat terbukti. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan akan tuntun kita dengan firman. Kita akan baca dan renungkan kebenaran firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan oleh sebab itu beritahukanlah kehendak firman-Mu. Supaya kami menemukan apa kehendak firman-Mu dan melakukan itu dalam hidup ini. Diberkatilah semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini dari Injil Lukas 12 ayat 49 dan 50. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 50 begini dikatakan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini menyatakan bahwa Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Ayat 49. Api menunjuk pada penghakiman atau penghukuman. Kata api dalam Injil Lukas selalu dihubungkan dengan penghukuman. Pohon yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang ke dalam api untuk dibakar. Lukas 3 ayat 9. Jerami yang sudah dipisahkan dari gandum akan dibakar dalam api. Lukas 3 ayat 17. Murid-murid Yesus ingin mendatangkan api dari langit atas penduduk Samaria yang menolak Yesus. Lukas 9 ayat 54. Hujan api dan belerang dari langit sebagai hukuman atas Sodom dan Gomora. Lukas 17 ayat 29. Jadi api adalah tanda atau simbol penghukuman yang dilemparkan Allah kepada orang-orang yang menolak Dia, kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Tetapi siapa yang menerima dan percaya kepadanya tidak akan dihukum. Yohanes 13 ayat 18. Selanjutnya Yesus katakan, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ayat 50. Baptisan di sini menunjuk pada kematian yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan sebelum kematian itu berlangsung, kata berlangsung dalam bahasa Yunani teleste dapat diartikan terlaksana. Sebelum kematian itu terlaksana, Yesus mengalami betapa susahnya hatiku. Sebagaimana di bacaan kita tadi. Kata susah atau kesusahan dari bahasa Yunani sinko dapat diartikan tekanan yang luar biasa. Dan itulah yang ditanggung oleh Yesus. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Penderitaan, kesengsaraan, bahkan dianiaya, disalibkan, mati, dan bangkit untuk mendamaikan
hubungan manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa manusia. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, Dia telah datang ke dalam dunia. Dia rela menanggung kesusahan, rela sengsara, menderita, mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kita dari nyala api, dari hukuman yang kekal. Karena itu, umat yang telah diselamatkan dari hukuman, umat yang telah diselamatkan dari nyala api neraka, jangan sampai menolak dan meninggalkan Yesus dan beralih kepada yang lain. Sebab di luar Yesus kita binasa, di luar Yesus kita akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, buktikanlah iman itu dalam tindakan. Sebab iman atau percaya kita kepada Tuhan tanpa disertai dengan perbuatan, maka iman seperti itu pada hakikatnya adalah mati. Yohanes 2 ayat 17. Iman yang dibuktikan dalam tindakan, mulai dari dalam rumah, hidup dalam kedamaian, hubungan suami istri, orang tua, anak. Dan iman yang dibuktikan itu dibuktikan di tempat kerja. Kita melakukan pekerjaan dengan maksimal. Dan kita hidup rukun, saling menopang, saling membantu dengan semua orang dalam kebenaran. Melakukan keadilan, kejujuran. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini akan kami ingat dan kami tindak lanjuti di hidup ini dalam nama Yesus. Dan diberkati semua kerja pelayanan yang ada di Gemim Bukit Muria Rike Manado ini. Tuhan tolong untuk pelayanan melalui multimedia YouTube Gemim Bukit Muria Rike ini. Biar diberkati dan semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Muria Rike ini diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan ini datangkan sukacita bagi semua orang dan biar semua yang dengan tekun setia mengikuti ini Tuhan yang terus pakai jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam setiap aktivitas hidup yang dikerjakan tiap hari dan diberkati tim multimedia bersama keluarga mereka, tapi juga semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Muria Rike ini. Biar Tuhan pakai perangkat pelayanan dan bahkan seluruh anggota jemaat yang ada untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun kerja Tuhan di Bukit Muria Rike ini. Untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, Tuhan buat berhasil untuk panitia, para pekerja dan semua perangkat pelayan jemaat. Biar kami terus saling menopang sehingga kegiatan pembangunan ini dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dapat diselesaikan di waktu yang Tuhan tentukan dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang menghadapi berbagai tantangan pergumulan, biar Tuhan beri kemenangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan baru, yang bergumul dengan masalah ekonomi Tuhan tolong bukakan jalan hidup, yang bergumul dengan studi, biar Tuhan buat supaya tidak mudah menyerah dan tetap maju dalam pertolongan Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan yang ambil alih semua kerja pelayanan, apalagi di bulan Juni ini, kegiatan-kegiatan pekabaran Injil yang dilaksanakan di tiap jamaat, wilayah atau di arah sinode, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan berkati antar denominasi gereja yang ada, antar umat beragama. Dan Tuhan berkati pemerintah yang ada, supaya pemerintah jadi alat Tuhan
untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Tuhan di tengah kepemimpinan yang melayani masyarakat dan mendapat topangan dari seluruh masyarakat dan sukses nama Tuhan dipuji dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu orang yang terpuji dan teruji. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, sob pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.